Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bulukumba. Saya Hasbawati dari UPT SMA Negeri 14 Bulukumba. Perkenalkan, saya Santi Hasmarani dari SMA Negeri 2 Bulukumba. Perkenalkan, saya Muhammad Rusli dari PT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana kami bertiga di sini akan berperan sebagai coach, coaching, dan supervisor. Salam guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Rusli? Alhamdulillah baik Ibu. Begini, sebelum Pak Rusli melakukan coaching, ya, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama yang akan saya tanyakan atau mendiskusikan itu terkait dengan rubrik penilaian, karena saya sebentar akan bertindak sebagai supervisor. Ya. Jadi saya akan mengamati bagaimana sebentar ini Pak Rusli melakukan coaching antara coach dengan coaching. Iya Bu. Ya. Pak Rusli sebentar bertindak sebagai coach ya. Iya Bu. Ya. Jadi saya akan mengamati itu beberapa rubrik penilaian Pak. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana coaching merespon ya yang diberikan oleh Cox, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yang mana prinsip coaching itu adalah kemitraan atau kita setara, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan ini kepada Pak Rusli sebelum melaksanakan sesi coaching bersama dengan Ibu Santi sebentar. Pertanyaan yang pertama Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Rusli ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu, yang pertama saya akan mencoba untuk hadir penuh atau present. Terus yang saya akan menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang menggunakan rasa, dan yang terakhir itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi ada 4 ya, ada 4 yang akan Pak Rusli lakukan sebentar, yaitu bagaimana supaya Pak Rusli menjadi pendengar yang aktif, dengan rasa, kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Rusli. Pertanyaan yang kedua, kalau misalkan ya, di bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Pak Rusli laksanakan sebentar ini? Kalau secara spesifiknya Ibu, saya akan mencoba untuk hadir secara penuh atau present, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, jadi ada 2 ya? Iya Bu, ada 2. Bagaimana supaya Pak Rusli ini bisa hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Pak Rusli. Jadi pertanyaan yang ketiga Pak Rusli yang ingin juga saya tanyakan ini, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Rusli capai pada coaching kali ini? Terima kasih Bu. Jadi indikator yang akan saya gambar di sini adalah bagaimana sebentar coaching dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dengan saya hadir penuh kepada si coaching ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Kalau begitu, demikian dulu pertanyaan saya Pak. Jadi silakan Bapak ini melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Santi. Terima kasih Pak Rusli. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Maaf ini Pak mengganggu waktunya sebentar sekali Pak. Iya, enggak apa-apa Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Pak, ada sedikit masalah yang saya hadapi minggu ini Pak, dan sedikit kekhawatiran karena
ada anak perwalian saya Pak yang kedapatan merokok di kelas lain, dan Oh iya. wali kelasnya melapor ke saya, dan saya tidak enak hati Bu ke wali kelasnya karena begitu Bu ya. katanya mengganggu ada perwaliannya seperti itu Pak. Sebelum kita lanjut terlebih jauh Ibu, saya ingin bertanya dulu tentang apa tujuan kita berbincang-bincang atau bertemu hari ini Ibu. Oke, jadi tujuan saya itu Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan anak perwalian saya ini Pak. Oh iya. Karena saya juga ingin menurunkan atau mereda kekhawatiran saya Pak, karena saya gelisah dan khawatir karena saya tidak enak hati sama Ibu Rifda ini Pak, wali kelasnya yang saya di kelas yang dipakai merokok Pak. Saya juga begitu Pak tujuannya hari ini. Oh iya. Jadi saya ulangi tujuannya Ibu ya. Jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah Ibu mau mencari solusi dari permasalahan anak perwalian Ibu yang sering merokok di kelas Rifda. Iya, betul sekali Pak. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya langsung kepada si Aldinya ini Bu? Oke, begini Pak. Ini kan asal mula saya tahu Pak dari Bu Rifda. Iya. Katanya pas Bu Rifda masuk kelas, kok kelasnya bau rokok. Jadi dia identifikasi siapa merokok di kelas ini. Ternyata setelah mereka tanya-tanya Pak, ternyata ada anak perwaliannya yang merokok, tapi ada juga dari anak perwalianku yang masuk mengganggu. Bilang, setelah itu Pak saya tanya ke kelasnya anak perwalianku Pak. Sama ada beberapa saya tanya, bilang mereka awalnya nggak tahu Pak, tapi bilang saya minta tolong Ibu untuk dibantu bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, karena anak perwaliannya berusaha tidak mau memberitahu Pak, takut mungkin. Oke, setelah itu Pak, setelah lama mungkin kayaknya kan pagi saya tanya Pak sampai jam 1, datang kembali dan saya tugaskan Pak, ternyata sudah ketahuan namanya Aldi Pak yang merokok di kelas Ibu sudah kelas 11 D1, saya 11 A1. Oke, jadi Aldi di pokok permasalahannya ternyata di kelas itu Pak, seperti itu. Jadi Ibu sampai detik ini Ibu belum pernah bertemu langsung dengan si Aldinya ini? Belum Pak, saya belum ketemu dengan Aldi ini Pak, karena saya sudah panggil Pak tapi tidak mau datang baru. Tapi saya sudah ketemu di kelasnya, saya coba kayak spek-spek begitu Pak supaya datang Aldi. Dia bilang, saya bilang silahkan datanya, memang merasa tapi tidak mau datang juga Pak, atau mau takut gak bingung atau bagaimana. Seperti itu Pak. Oh begitu Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu, kalau kita ratingkan ini masalahnya Aldi ya? Aldi. Dari rating 1 sampai 10, apakah menurut Ibu dia sudah berada pada rating berapa? Menurut saya itu Pak, kayaknya karena Aldi sebenarnya agak baik Pak, mungkin karena merokoknya nih. Menurut saya Aldi itu sudah ada di 5,5 Pak kalau dilihat. Iya, 5,5 Bu ya. Iya. Harapan Ibu ke depannya setelah Ibu nanti akan melakukan akan melakukan perencanaan untuk menghadapi si Aldi ini, mau ratingnya seperti apa? Kalau bisa Pak, ratingnya itu 10 Pak, saya sangat berharap. Bagus itu kalau 10. Saya sangat berharap ini Pak Aldi itu sebenarnya siswa yang baik dan bagus di pelajaran, cuma dia mungkin tidak bisa tahan tentang itu rokok Pak. Jadi saya harapannya Aldi itu dia memang bisa sampai 10 Pak. Baik Ibu, jadi apa rencana Ibu untuk menghadapi masalah ini? Oke, rencana saya itu Pak, yang pertama pasti saya akan panggil Aldi. Kalau memang tidak bisa dipanggil secara khusus, saya memang datai kelasnya baru bilang Aldi coba itu ke Ibu. Jadi saya jalan ke ruang guru, atau kalau dia malu mungkin saya bawa ke perpustakaan yang lebih tinggi. Ada ruang kepala perpustakaan yang bisa saya pinjam, karena kalau BK juga mungkin dia malu, dan dia masuk Aldi BK. Saya mungkin akan melakukan segitiga restitusi Pak di situ. Kemudian katanya ini Aldi Pak, ada teman akrabnya di kelas lain, ini di kelasnya berbeda. Saya juga akan panggil sepertinya Pak. Rencana yang Ibu tadi utarakan itu, apa masih ada lagi solusi yang lain yang Ibu akan lakukan? Kayaknya Pak, saya tadi mau panggil anak perwalian Ibu Rifda. Mungkin saya juga akan minta tolong kalau Ibu Rifda berkenan. Saya kan kayaknya minta tolong juga Ibu Rifda untuk dibantu untuk segitiga restitusinya dengan anak perwaliannya. Dan mungkin saya kayaknya butuh bantuan juga butuh BK Pak, walaupun tidak di ruang BK, tapi saya mau minta
kayak bagaimana triknya atau difasilitasi dalam menghadapi kasus Aldi ini. Iya. Kira-kira Ibu kedepannya pada saat Ibu melakukan rencana Ibu yang akan Ibu lakukan, apa kira-kira hambatan yang bisa muncul Ibu? Sepertinya hambatannya susah ditemui Aldi Pak, dengan ini bestinya Aldi, terusnya gengnya, karena dia menghindar. Jadi itu hambatannya Pak, kayaknya Pak. Tapi insya Allah saya akan berusaha supaya saya bisa menemukan Aldi dan dia bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Ibu Iya, seperti Pak. itu. Atau masih ada solusi-solusi yang lain Ibu yang mungkin Ibu bisa lakukan? Kalau mentok Pak, dengan BK tidak bisa, mungkin saya mau panggil orang. Iya, pemanggilan Iya. orang tua ya Bu, ya. Iya Pak. Oke, karena Ibu sudah punya rencana, sudah beberapa rencana yang akan Ibu laksanakan, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana ini? Saya mungkin akan memulai proses yang saya sebut tadi itu Pak, mungkin mulai dari minggu depan. Oh iya, Saya sudah akhir Pak, sudah libur, mulai libur. Jadi kayaknya minggu depan hari Senin saya mulai untuk lakukan step by step. iya. Terus bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Oke, langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oke. Jadi kayaknya Pak, saya itu pertama pasti memanggil Aldi. Iya. Sudah itu saya akan kumpulkan Aldi dengan temannya yang ternyata kan ini Aldi merokok sama teman akrabnya dari kelas 1 Iya. di anak perwaliannya Bu Rifda. Jadi saya juga akan panggil. Kemudian saya juga akan minta tolong Bu Rifda untuk menemani saya melakukan segitiga dan diskusi dengan saya dimediasi oleh guru-guru BK di sekolah saya. Kalau mentok tidak bisa, mungkin saya akan terakhir panggilan orang tua Pak. Iya. Baik Ibu. Jadi apa kira-kira yang menjadi prioritas pertama Ibu? Prioritas pertama manggil Aldi Pak. Karena dia yang menjadi maksudnya objek dan fokus utama kita, bagaimana kenapa dia bisa merokok, jadi dia yang harus dulu ditanya kenapa bisa terjadi hal begitu. Jangan sampai saya sudah jauh ternyata ada alasan yang mungkin mendalam yang kita tidak tahu apa masalahnya. Jadi prioritas utama bertanya dulu ke Aldi. Oh iya. Iya. Ini kira-kira Ibu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan sampai Ibu mencapai tujuan? Kemungkinan itu Pak, insya Allah 1 minggu Pak, enggak kayaknya Pak, 2 minggu kayaknya Pak. Oh iya, 2 minggu. 2 minggu. Oh iya. Ya, Iya. bagaimana komitmen Ibu? Berapa lama selesai atau rencananya tadi dijawab 2 minggu ya? Ya, 2 minggu Pak. Kira-kira Ibu siapa di sini yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana tujuan Ibu? Oke, seperti yang tadi Pak, guru sudah pasti. Iya. Sama guru BK di kelas saya itu kan di SMA Pak, beda-beda guru BK-nya. Mungkin saya butuh guru BK, guru SD dengan pasangan namanya Pak. Jadi saya butuh bantuan mereka seperti itu Pak. Oh, iya. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sekarang Ibu? Kayak jadi perasaan saya itu Pak, kayak plong begitu Pak, kayak oh ada ya ternyata solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya ternyata bisa menemukan sendiri Pak solusinya dan Betul sekali. bisa menurunkan kegelisahan dan kekhawatiran saya seperti itu Iya. Pak. Ini saya harap ini pertemuan kita bukan cuma pertemuan kali ini, tapi saya mau kita bertemu lagi setelah ada implementasi dari rencana yang Ibu akan lakukan. Oh iya, siap Pak. Jadi insya Allah kan ini 2 minggu nanti Iya. Pak. Insya Allah kalau Bapak berkenan, minggu ketiga saya mau tanya lagi Bapak, siapa tahu masih ada masalah yang terjadi, Iya. mungkin bisa coaching lagi atau sharing Oh iya, bagaimana. saya Apa siap. Bapak berkenan? Ya, saya sangat berkenan. Oh Bu. iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Apa masih ada Bu yang bisa saya bantu? Kayaknya sudah tidak ada Pak, saya sudah merasa sudah, maksudnya kayak tidak seperti yang tadi, alhamdulillah. Oh iya, jadi semua sudah selesai Bu ya. Iya. Silakan Ibu lakukan rencananya. Iya. Dan saya doakan semoga berhasil Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Rusli? Bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Santi tadi? Ya alhamdulillah Ibu, perasaan saya masih sehat dan setelah saya coaching saya belum. Alhamdulillah. Jadi sebelum menutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan
dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator tentang capaian yang diinginkan. Ya, terima kasih Bu. Jadi capaian indikator yang saya sudah lakukan adalah alhamdulillah Ya. di sini pada saat saya coaching, coaching menemukan solusinya sendiri dengan saya menghadir secara penuh untuk mendengarkan Ya. dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Kemudian saya juga mengamati tadi ya, karena saya sebagai pengamat sekaligus atau supervisor, coaching yang dilakukan oleh Pak Rusli bersama dengan Bu Santi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Nah, dan juga sudah berusaha menggali ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Santi, sehingga Ibu Santi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Mana itu prinsip coaching tadi? Bagaimana kita hadir secara kreatif, Mendengarkan dengan Iya. aktif, iya. mendengarkan dengan rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rusli kembangkan setelah melakukan coaching tadi dengan Yang ingin saya kembangkan lagi di sini Bu, saya bisa lebih memahami lagi prinsip-prinsip coaching ini sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. ya, Pak ya. Jadi Bapak ini ingin meningkatkan lagi Iya, Bu. ya. Terima kasih Pak. Jadi demikianlah kegiatan observasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.